Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para netizen, sahabat The John Podcast Studio. Kita kali ini kedatangan bintang tamu yang spesial. Ini bisa masuk rating gue star lah ya. Karena ini suatu hal yang pertama kali ya. The John Podcast Studio akhirnya bisa podcast dengan cewek ya. Beauty vlogger lagi. Nah, ini Mbak Rifka Anissa. Selamat sore Mbak Rifka. Selamat sore Mas Sofi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim sehat. Mas Sofi gimana? Oh, alhamdulillah. Saya juga sehat. Juga alhamdulillah lancar semuanya. Mbak Rifka gimana? Lancar aktivitasnya? Alhamdulillah lancar. Sekarang lagi sibuk apa nih sekarang? Sebenarnya kalau dari kesibukan nggak seberapa sibuk sih Mas. Oh, nggak seberapa sibuk. Iya. Terus nyari kesibukannya gimana? Ini ada banyak endorse. Mungkin yang mau endorse bisa. Kalian promosi. Saya endorse toko bangunan bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, barangkali bisa nyeponsori pasir. Ya, oh ya Mbak Rifka, di pertemuan kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai lah berkaitan dengan, karena kita kedatangan dengan beauty vlogger yang cantik ini ya. Enggak. Jadi kebetulan banget ini pengen diskusi-diskusi lah, pengen berbicara ya, talking tentang kecantikan, Mbak. Kecantikan. Iya, tapi ditinjau secara sosiologis. Ya, jadi nggak gimana caranya kita make up ya, tapi gimana sih cantik itu. Nah, ini menurut Mbak Rifka, Mbak ini menekuni aktivitas sebagai beauty and fashion vlogger. Terlihat ya, mungkin dari pakaiannya, nah sangat OOTD. Juga terlihat dari senyumnya, wajahnya cantik seperti itu. Cocok lah betul ini beauty dan fashion vlogger yang cukup terkenal juga di Mojokerto. Nah, Amin. sebetulnya tujuan Mbak Rifka sendiri ini menjadi seorang beauty vlogger atau seorang fashion vlogger ini apa sih sebetulnya? Kalau cukup terkenal di Mojokerto ini sepertinya tidak ya. Saya menganggapnya seperti itu Ya. sih. Mungkin hanya ada yang kenal gitu aja. Amin. Ya gimana? Tujuannya apa nih sebagai Kalau beauty vlogger? awal bikin video YouTube itu hanya iseng-iseng aja Mas. Oh, iseng-iseng. Kelas itu kelas 12. Awalnya tuh kelas 12 SMA. SMA habis UN. Nah, itu kan ada waktu luang buat mau masuk kuliah. Nah, itu ya bikin-bikin aja video yang suka, masker-maskeran, Oh, hijab-hijab atau make-up gitu. Ternyata nggak nyangka terkenal ya. Followernya banyak ya, subscribernya juga lumayan banyak loh. Subscriber dari John Studio saja kalah dengan subscribernya Mbak Rifka Anissa. Ini bilang katanya nggak terkenal. Harapannya apa nih kira-kira dengan beraktivitas seperti itu? Semakin kesini tuh semakin ada misi, semakin misi. ada tujuan. Nah, itu tujuan saya adalah untuk mengkombinasikan menjadi wanita muslimah yang pertama. Yang kedua adalah wanita yang mengikuti tren masa kini. Iya. Dan yang ketiga adalah wanita yang memiliki prestasi. Nah, itu dikolaborasikan dengan baik. Saya ini bukan menginspirasi ya, tapi lebih mengajak teman-teman buat belajar lagi aja. Iya, dengan menggunakan media di YouTube itu ya. Itu YouTube, Instagram. ngedit sendiri itu, Mbak? Iya. Ngedit sendiri. Iya, nggak ada editornya, Mas. Tag film, tag videonya video juga sendiri juga, iya. Semuanya dilakukan sendiri. Barangkali mau saya temani juga. Ya. Nggak dibayar, Mas. Enggak, gratis kali sama saya. Gini Mbak Rifka, kira-kira nih. Nah, kita kan lagi bicara tentang outer and inner beauty. Outer and inner beauty. Iya, jadi outer and inner beauty ini menurut Mbak Rifka ini gimana sih sebetulnya? Ini saya jawab dari inner beauty dulu ya. Boleh. Kalau menurut saya inner beauty itu adalah dari dalam kan. Dari inner. Nah, dari dalam ini ada dua, yaitu hati sama otak. Hati sama otak. Nah, cantik menurut hati ini adalah bagaimana kita peduli terhadap sesama, hati yang bersih, suci gitu. Seperti dalam Islam. Seperti tackle masalah ya. Oh, bukan. Kan ada tulisan suci, ya. Terus ya. Karena ada tulisan sucinya di situ juga. Iya. Oh ya. Nggak salah, Mas. Nggak salah ya. Terus dari otak. Dari otak. Dari otak adalah wanita yang cerdas, bisa dapat mengambil sikap dengan baik. Mungkin segala pertimbangan dipertimbangkan dengan baik. Bukan IQ yang tinggi ya, tapi bagaimana kita menjaga emosional gitu. Itu innernya. Kalau outernya? Nah, kalau outernya biasanya orang beranggapan kalau outer beauty itu adalah yang cantik, putih, glowing. Iya. Nah, gitu kan. Nah, menurut saya bukan kayak gitu, Mas. Iya. Terus menurut jadi outer beauty itu adalah
kecantikan yang ditunjukkan di luar. Artinya adalah bagaimana kita menunjukkan intelektual kita, bagaimana kita menunjukkan prestasi kita di banyak bidang. Kalau misalnya ada yang suka make up ya nggak apa-apa. Yang ditunjukkan bukan kecantikannya tapi skillnya. Oh gitu ya. Jadi tidak Iya. menonjolkan yang lain, Iya, nah. tapi menonjolkan kecerdasan, kepandaian, kepiawaiannya ya. Begitu. Tapi kalau saya melihat sekarang nih Mbak Rifka, kebanyakan orang itu kan melihat outer beauty ke arah Nah, menonjol yang lain ini nah. Nah ini gimana sih ya? Menurut jenengan kira-kira ya, kok harusnya seperti apa kita menunjukkan inner dan outer beauty yang kita miliki ini? Ya tadi yang sudah saya sebutkan, inner and outer beauty itu adalah wanita yang menunjukkan prestasinya, menunjukkan bagaimana dirinya ini menempatkan dirinya dengan baik, Iya. dengan segala prestasinya, Di segala macam di posisi. segala macam posisi. Kalau make up ya make up, kalau misalnya mengajar ya bagaimana dia memahami muridnya dan bagaimana dia menjadi guru yang baik. Kalau misalnya di public speaking juga gitu, bagaimana dia berbicara dengan baik, mengolah kata dengan baik gitu, Mas. Jadi kalau menjadi seorang istri juga menempatkan diri sebagai seorang istri yang baik, gitu ya. Iya. Nah, ini Mbak Rifka, orang itu memandang kecantikan itu kan macam-macam ya bentuknya Iya. ya kan. Ada kecantikan yang memang dari luar, dari dalam, dari kanan, dari kiri dan yang lain sebagainya. Orang perspektifnya macam-macam. Relatif. Tapi menurut Mbak Rifka nih, Iya. menurut Mbak Rifka, kecantikan standarnya itu gimana sih sebetulnya? Kalau kecantikan standarnya sendiri tuh, kalau sekarang kan orang memandang cantik itu kan karena enak dilihat, Enak dilihat. terus Empuk? Oh bukan. Itu kayak martabak. Ya, enak dilihat terus apa lagi? putih, Putih. terus mungkin rambutnya lurus. Iya. Nah, tapi sebenarnya kecantikan itu bukan itu, Mas. Oh iya. Yang paling penting adalah inner beauty. Iya. Tapi juga harus didukung dengan outer beauty yang sudah saya sebutkan tadi contohnya. Jadi intinya menunjukkan prestasinya, bukan hanya mengandalkan kecantikan yang disebutkan orang-orang aja, yang Iya. disebut orang-orang cantik gitu. Kalau menurut saya. Jadi standar kecantikan itu lebih pada bagaimana menunjukkan kepiawaian dirinya ya. Iya. Oke, jadi kalau Skillnya. misalkan orang melihat cantik itu dari bodinya gimana Mbak? Nggak apa-apa? Sebenarnya emang nggak ada yang salah ya, Mas. Iya. Karena cantik itu, karena ada yang bilang cantik itu relatif. Oke. Tapi menurut saya jika ada yang berpandangan seperti itu, akhirnya ini mengubah para wanita ini, yaitu tadi akhirnya mengubah dirinya seperti cantik kata orang-orang. Oh, cantik kata orang. Iya, Bukan- akhirnya iya bukan yang saya seperti saya sebutkan tadi yang bukan cantik menurut diri. iya. Jadi biar dibilang cantik itu akhirnya misalnya kalau cantik itu putih. Nah, akhirnya orang berlomba-lomba untuk memutihkan dirinya. Iya. Kayak gitu. Mungkin pakai cat putih, cat tembok. Kapur. Oke, Mbak Rifka. Merujuk pada realitas sekarang ini ya. Iya. Banyak yang mengatakan bahwa kecantikan perempuan itu dipandang fisik ya. Ya tadi dikatakan jenengan putih, glowing ya. Rambutnya lurus, bodinya wow, wadidaw dan yang lain sebagaimana macamnya. Nah, ini apa benar ini kecantikan dipandang secara fisik seperti itu? Ya mohon maaf nih ya. Kadangkala yang memang punya kulit yang memang asli keturunan hitam warnanya, kulitnya, rambutnya itu ikal. Terus bodinya pendek, nggak tinggi ya. Terus apalagi gendut, wajahnya mungkin berjerawat. Apakah itu disebut tidak cantik, Mbak? Kalau yang sudah saya sebutkan tadi itu kan inner and outer beauty itu tidak Ya, memandang dari itu tadi, Mas. dari fisik ya. Iya, dari Berarti fisik. itu juga termasuk bisa cantik ya. Iya. Oh, Tapi begitu. ya itu tadi kembali ke perspektif orang sekarang. Dari melihat orang yang memang melihatnya gitu ya. Iya. Mau mengatakan ia cantik atau Atau tidak ya. Nah itu sebenarnya tergantung dirinya sendiri sih, Mas. Mm. Nah, kalau misalnya orang yang emang kulitnya keturunan putih, keturunan hitam, terus habis itu rambutnya ikal dan kawan sebagainya, itu anggaplah dirimu ini cantik di mata orang yang tepat, Di mata orang yang tepat. bukan di mata orang-orang. Iya, yang penilaian Yang- orang banyak iya. yang memang bervariasi ya penilaiannya ya. Betul. Jadi harus di mata orang yang tepat, untuk menempatkan diri kita bisa cantik. Perlu dicatat ini. Oke. Terus Mbak Rifka, ini saya sering melihat ya. Ini kegalauan hati saya sebetulnya. Iklan-iklan Mbak. Di ya banyak sekali media, baik itu televisi, koran dan yang lain sebagainya. Nah, ini banyak macamnya.
mulai dari pelangsing badan, bedak, lipstik, krim wajah, sabun cuci muka. Nah, intinya serum serum yang intinya gunanya untuk melakukan apa, make up ya. Ya demi memang untuk mempercantik diri ya. Dan yang model-model begini ini posisinya memang untuk melanggengkan produk industrialisasi saja atau cantik alamiah yang natural sih sebetulnya. Jadi make up itu sebenarnya menunjukkan cantik yang natural atau enggak sih sebetulnya. Nah, memang kalau mau cantik itu memang harus make up ya, Mbak? Terkadang itu emang wanita itu ada yang suka make up karena ya suka aja, bukan karena ingin menunjukkan kecantikannya. Nah, tapi kalau melihat dari produk-produk itu tadi, Mas ya, kalau menurut saya produk-produk itu menciptakan cantik yang putih, glowing, sehingga produknya bisa terjual. Ya, itu seperti yang jenengan katakan tadi. Ini ngapunten, mohon maaf, misalkan ini produknya dipasarkan di daerah yang memang mayoritas masyarakatnya berkulit hitam, apakah mampu memutihkan kulit? Kan belum tentu. Iya. Berarti sudut pandang kecantikan tidak dipandang dari produk yang seperti itu ya. Oke, Mbak. Nah, ini berarti kok aneh ya menurut saya ya. Makanya itu. Ini perlu saya tanyakan juga. Maka produk kecantikan itu harusnya menyesuaikan dengan kondisi wilayah juga. Misalkan di Indonesia ini ya. Iya. Di Indonesia ini kan orang berkulit bermacam-macam ya. Ada yang putih memang keturunan sawo matang. Iya, keturunan putih, iya, sawo matang, kuning langsat, ada yang hitam coklat. Nah, ini produk kan menggeneralisasi semuanya menjadi berkulit putih. Iya. Apakah itu benar sebetulnya? Nah, itu Kalau menurut pengamatan jenengan, pendapat jenengan, Pak? sangat salah kalau menurut Sangat saya. salah ya. Sangat salah. Karena ya tadi kalau misalnya produknya whitening, terus yang memasarkan atau yang menjadi brand ambassador ini orang, mohon maaf, orang yang mungkin timur yang kulitnya berkulit hitam. Nah, itu kan akhirnya nggak ada yang mau beli produknya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini konstruksi kecantikan ini dibangun cantik itu putih sehingga itu tadi tujuannya dapat tercapai. Betulnya menyehatkan kulit gitu saja ya. Tidak menyehatkan. Bukan menjadikan putih ya. Iya, melembabkan, merawat gitu. Kalau jadi putih kan kalah nanti tackle-nya musola itu. Wadidaw. Tapi kalau make up sebenarnya itu Mas, lebih beragam kalau make up. Karena make up itu kalau misalnya foundation itu kan shade-nya ada banyak. Ada sampai satu produk itu 500 shade. Wih. Ya, itu. Wih, banyak itu sekali. Ada serinya ya, serinya sendiri-sendiri. Nah, itu kalau mungkin kulit yang berkulit hitam, itu juga pakai yang menyesuaikan gitu. Jadi kalau make up itu bisa disesuaikan. Iya. Tapi ya itu tadi, terkadang kayak produk pemutih kayak gitu itu yang menurut saya kurang bagus lah. Oke, tapi kalau make up masih oke karena bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan warna kulit ataupun kondisi yang ada ya. Nah, ini menurut riset yang saya pernah baca ini Mbak Rifka, salah satu jurnal ya, mengatakan bahwa cantik dikonstruksi itu berarti dibayangkan dengan realitas sosial di zaman kebebasan media ini, yang faktanya itu mungkin ketika kita melihat fashion yang dipakai itu lebih ke press body. Fashion press body ya, terus juga terbuka, menunjukkan dan menonjolkan lekuk tubuh yang indah. Nah, seorang perempuan. Nah, ini menurut Mbak nih, Rifka ini gimana ini? Benar nggak seperti itu sebetulnya? Nah, kalau dari tujuan saya untuk membuat channel YouTube, berarti kan itu sudah sangat berseberangan. Karena tadi adalah mengkombinasikan ada muslimahnya tadi. Nah, itu kan tidak mencerminkan sebagai muslimah, walaupun mungkin perempuan itu non muslim ya, tapi tetap artinya itu kita harus tetap menjaga seorang perempuan kayak permen yang dalam bungkus itu loh Mas. Dan ada yang mengibaratkan seperti itu. Kalau jatuh di tanah, kalau dia masih terbungkus dia nggak akan kotor ya kan, karena yang kita nikmati di dalamnya. Jadi nggak pengaruh. Misalkan kalau dia di luar ya sudah keluar dari bungkusnya, jatuh ya nggak bisa kita makan. Karena memang kotor. Oh begitu. Oke Pak, lah ini Pak, saya melihat ini, wah ya bukan menjadi rahasia yang tabu. Ini sudah umum lah, orang melihat reels Instagram
Iya. melihat TikTok, TikTok. melihat Facebook dan yang lain sebagainya ya, perempuan berjilbab joget-joget di depan kamera, tapi ya mohon maaf menunjukkan posisi seperti itu ya kan. Ya menurut saya ya gak munafik, itu bagus. Cuman ya menurut jenengan ini gimana Mbak Rifka, hal yang seperti itu oke nggak sih sebetulnya? Nah, kalau oke apa enggak itu pastinya enggak oke ya Mas ya. Oh pastinya nggak oke ya. Dan itu menurut saya adalah oknum-oknum. Oknum-oknum. Oknum-oknum di mana terkadang kan berjilbab ya. Nah, itu akhirnya perempuan berjilbab ini dianggap rendah. Dianggap rendah karena oknum tersebut. Karena oknum-oknum itu tadi. Berjilbab tapi joget-joget Iya. depan kamera, terus pakaiannya itu agak ya Iya. sangat press body Press seperti body. itu. Ya saya melihatnya ya bagus-bagus saja Mbak. Ini kan gini loh Mbak, maksud saya kan ada orang itu punya kebebasan dalam berpakaian kan. Iya. Kan kita ini negara yang dilindungi undang-undang, selama tidak melanggar peraturan ya. Nah ini kan kita bebas mau pakai pakaian apa saja selama itu tidak melanggar aturan ya kan. Oke lah, misalkan kalau misalkan yang non muslim nggak apa-apa lah, cuman dalam orang yang memang menganut kepercayaan muslim berpakaian seperti itu kan gimana gitu loh. Tapi menurut jenengan Mbak, orang memakai pakaian itu bebas nggak sih sebetulnya? Dia berekspresi apapun bebas nggak sih sebetulnya? Sebenarnya kalau untuk memilih model pakaian itu sangat bebas Mas. Karena sekarang tren sekarang itu malah trennya muslimah. Oke. Jadi banyak muslimah ini yang mungkin kerudungnya di model-model, Iya. bajunya di model-model. Sekarang ada kulot dengan berbagai model, Iya. baju dengan berbagai model gitu kan ya, jubah atau dan lain sebagainya. Apalagi perempuan kan sangat banyak modelnya. Nah, Iya. itu menurut saya bagus. Dimana kita cara kita untuk agar menarik muslimah ini. Iya. Akhirnya banyak orang yang mungkin sebenarnya Terinspirasi untuk memakai jilbab. Nah, akhirnya nggak ragu, tetap bisa berfashion. Oke, meskipun memakai jilbab ya. Jilbab. Nah, tapi yang disalahkan itu adalah batas-batas pakaian itu tadi, Mas. Iya. Jadi terkadang ada pakaian yang terlalu terbuka. Iya. Nah, itu kalau menurut saya itu merendahkan seorang perempuan. Oke. Nah, menurut saya. yang benar berjilbab seperti apa terus ini, Mbak? Nah, itu tadi sebenarnya saya juga masih belajar untuk berjilbab dengan baik. Iya. Sebenarnya kalau berjilbab dengan baik itu adalah yang tidak menunjukkan lekuk tubuh. Oke. Jadi berjilbab yang memang tidak terlalu press body ya. Iya. Apalagi menunjukkan dada dan lain sebagainya ya, Iya. perempuan kan gitu. Saya nggak boleh ya belajar berjilbab ya. Loh, iya kan nggak boleh. Maksudnya kan seperti jadi ada larangan buat saya untuk Iya. belajar berjilbab karena saya laki-laki kan gitu. Nah, ini gini, Pak. Kadang-kala kan seperti beberapa kasus yang saya lihat ini ya, mungkin teman-teman milenial hari ini sudah tahu karena sudah tanggap dengan teknologi. Protes PPKM Mbak Dinar Candy pakai baju bikini di ya tengah-tengah jalan atau di pinggir jalan, Mbak. Nah, ini menurut Mbak Nisa gimana ini? Iya, saya tahu itu kapan hari itu di Instagram. Ya. Viral di Instagram. Saya juga tahu, saya langsung cari itu. Kalau menurut saya kenapa Mbak Dinar Candy berpakaian seperti itu adalah untuk menarik perhatian. Menarik perhatian. Jadi orang yang berpakaian seperti itu tidak lain adalah untuk menarik perhatian. Nah, menarik perhatian siapa? Kalau misalnya pakai seperti itu di diskotek ya pastinya untuk menarik perhatian lawan jenis laki-laki. Iya. Nah, tapi kalau yang dilakukan Mbak Dinar Candy itu adalah menarik perhatian masyarakat. Oke. Sehingga masyarakat itu tahu apa yang diproteskan itu tadi. Oke. Jadi protes tentang perpanjangan PPKM Iya. ya. Nah, itu jadi lebih diperhatikan. Tapi menurut Mbak Rifka ini bener nggak sih kalau pakai bikini di pinggir jalan gitu loh? Pastinya enggak, Mas. Pastinya enggak ya. Benernya di pantai mungkin masih oke lah ya, di pantai berjemur kan ya wajar Mungkin masih lah ya. tempatnya. Masih tempatnya. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau di pinggir jalan itu kan gimana ya? Iya, Jadi akhirnya itu tadi, akhirnya iya, merendahkan perempuan. Akhirnya jadi enak. enak yang merasa enak. Iya, yang melihatnya Iya. kan. Orang kan kadang kan menilai itu relatif juga kan ya. Rezeki gitu ya. Ya, Mbak, ini cantik dalam konstruksi realitas ya. Juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misal latar belakang budaya. Kadangkala perempuan-perempuan kita kan mungkin yang lahir di Jawa
Ya ini disebut cantik bila mana punya sifat halus, lemah lembut, gemulai, ya kan, santun, dunuk-dunuk gitu. Perempuan Jawa kan istilahnya seperti itu ya, dipengaruhi oleh ya budayanya. Pun sama mungkin perempuan yang lain, Minang, seperti kalau kita lihat film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, itu kan budayanya seperti itu, harus nurut ketika mau dijodohkan dengan siapa. Perempuan di setiap budaya itu kan berbeda-beda. Lah, ini kalau misalkan bertolak belakang gimana, Mbak? Ini perempuan Jawa tapi dia nggak punya sopan santun sama sekali. Kalau ngomong itu wah los, keras gitu. Lah, terus misalkan dia punya lawan sifat, misalkan dia nggak halus sama sekali, bedigasan lah kalau istilahnya orang Jawa itulah. Ini menurut jenengan gimana inilah posisinya, kan masa dia nggak disebut sebagai seorang perempuan Jawa yang tulen kalau dia punya sifat yang berlawanan seperti itu? Kalau menurut saya Jawa atau misalnya bangsawan dan yang kayak Minang tadi itu lebih kental zaman dulu ya, Mas. Iya. Kalau mungkin sekarang sudah agak luntur. Sudah agak luntur. Terus gimana orang yang kayak bedigasan itu tadi? Iya, kan kadang kan seperti itu juga ada, ya kan? Nah, kalau menurut saya tergantung porsinya Tergantung dan tergantung porsinya. tempatnya. Oke. Kalau misalnya kita nggak sopan, tapi di depan kita ada orang tua, nah itu menurut saya juga nggak cantik. Oke. Cantiknya itu yang tahu sopan santun Iya, ya. yang tahu tempat, Oke. tahu sopan santun, bisa menempatkan diri dengan baik itu tadi, Mas. Oke. Cewek berjilbab merokok, oke nggak, Mbak? Sebenarnya kalau bilang masalah rokok itu Iya. nggak ada yang bilang itu kan haram, nggak ada yang bilang Nggak gitu. ada. Tapi jika dilihat dari estetikanya lah, Estetika, iya. itu kalau perempuan berjilbab itu biasanya dipandang nggak enak atau kurang pantas. kurang pantas. Kalau merokok di luar, di rumah nggak apa-apa. Di dalam kamar kan nggak ada yang tahu. Iya, iya kan. Ya itu hanya nanya saja. Iya. Berarti no problem sebetulnya, tergantung pribadi masing-masing ya. Menempatkan dirinya di mana. Kalau misalkan pengen merokok ya jangan di luar kan gitu. Takutnya nanti dipandangnya begini-begini kan begitu. Kan termasuk di wilayah kita ini kalau ada cewek merokok itu kan masih dianggap gimana gitu loh. Iya. Saya sendiri kalau melihat ada yang teman saya yang ngerokok gitu, Temennya temen saya merokok. soalnya ya. alhamdulillah teman saya nggak ada yang merokok nggak ada gitu ya. ya. Iya, gak enak gitu ya Iya, dipandang. nggak enak. Oke, tapi nggak masalah. Nggak ya kan? masalah sih. Orang punya kebebasan masing-masing. Dan itu nggak dilarang di negara. Nggak dilarang juga. Dan di Islam pun nggak ada aturan tegas yang menyatakan itu. Iya, menyatakan haram gitu Iya. nggak ada ya. Malah ini membantu devisa negara. Iya. Malah kadang kalau orang NU kan Iya. NU gak ngerokok kan No, NU no gitu ya. smoking. NU smoking ya. Oh enggak Mbak, diminum barangkali. Iya. Itu. Ini Mbak, perempuan kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif. Wah, sering saya melihat ini. Apa mungkin perempuan itu karena dikenal lebih feminim, terus laki-laki ini lebih maskulin ya karena berotot. Terus juga perempuan itu lebih halus begitu ya. Faktanya seperti budaya patriarki, Pak. Wah, budaya patriarki ini lebih menonjolkan kemaskulinan laki-laki ya. Laki-laki ngerjakan yang berat-berat, perempuan yang enteng-enteng misalkan seperti itu. Laki-laki lebih menguasai, perempuan lebih dikuasai. Nah, dan kondisi-kondisi masalah sosial yang lain seperti perempuan ini juga mengalami perilaku subordinatif di mana ia 3M. Maca, mana, masak. Kan sering kali kita mendengarkan itu. Terus kamu itu ngapain sih jauh-jauh sekolah, tinggi-tinggi sekolah buat apa? Nanti ujung-ujungnya juga kamu ikut suami masak, ngerawat anak di rumah lah. Harus bagaimana kita sekarang kalau melihat kondisi yang seperti itu, Mbak? Menurut jenengan gimana? Nah, kalau misalnya di dalam patriarki itu tadi Mas ya, itu sangat bertolak belakang dengan Islam. Oke. Walaupun mungkin dulu ketika saya ini sering kajian tentang patriarki, feminisme dan maskulinitas gitu ya. Maskulinitas. Nah, terus ada hadis yang mengatakan bahwa misalnya seorang daerah yang dipimpin oleh seorang perempuan itu tidak barokah Oke. dan kawan sebagainya. Nah, itu kan tapi itu hadis apa? Hadis Oke. sahih, hadis dhaif atau mungkin hadis palsu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di dalam Islam, patriarki itu sangat bertolak belakang. Kenapa? Islam masuk ini karena ingin menyetarakan antara perempuan dan laki-laki. Karena ketika di Arab itu kan kalau anaknya perempuan dianggap hina, akhirnya Iya. dibunuh itu tadi. Mas. Betul.
Jadi akhirnya sebenarnya patriarki ini sangat tidak benar. Sangat tidak benar ya. Tapi realitasnya masih terjadi di Iya. Indonesia. Ya Itu kan? mungkin PR kita bersama lah. PR kita PR bersama kita bersama untuk mengubah mindset banyak orang banyak ya, orang. agar tidak melakukan budaya patriarki. patriarki. Lah ini juga Mbak, bener gak sih perempuan itu cuma 3M itu tadi? Itu sangat tidak benar, Mas. Tidak benar ya? Karena ibu adalah madrasah utama, madrasah pertama. Ya, betul. Madrasah pertama untuk anaknya. Masa madrasah pertama untuk anaknya hanya bisa 3M itu tadi? Iya. Nah, menurut saya terkadang banyak laki-laki yang insecure karena Insecure. pendidikannya lebih rendah daripada wanita. Ha-ha. Atau yang misalnya mau dinikahi gitu kan. Biasanya insecure. Nah, itu justru salah, Mas. Oke. Karena dimana kalau misalnya dia dapat menemukan pendidikan perempuan ini yang tinggi, itu menurut saya beruntung. Oke. Karena nanti anaknya pasti itu tadi, karena madrasah utama tadi, jadi dididik dengan Oke. baik. Bener nggak sih perempuan-perempuan ya, terutama ya kaum jenengan ya, perempuan-perempuan ini bener nggak sih misalkan kalau mereka ini materialistis, bener nggak sih Mbak? Kalau materialistis enggak sih, Mas, tapi lebih ke realistis. Oke. Jadi kalau kita pengen menikah, kita harus realistis menyiapkan segalanya buat istri kita Iya, ya. Kalau nggak jadi- siap apa-apa ya nggak usah nikah, gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Kalau materialistis ini nanti matre, lebih ke kata matre ini konotasinya Negatif. Iya, negatif. Kalau realistis kan harus real, realistis Iya, gitu. iya tanggung jawab ya. Iya. Nah, ini nggak munafik ya Mbak Rifka ya. Kemolekan tubuh perempuan kerap kali dijadikan objek bagi para laki-laki. Wah, dipandang itu seksi, dipandang itu ya seringlah para laki-laki kalau melihat itu kan melecehkan perempuan. Nah, gimana sih caranya mengangkat harkat derajat martabat perempuan di mata laki-laki agar tidak dipandang seperti itu, Mbak? Sebenarnya kalau wanita yang emang sengaja untuk dipandang seperti itu oleh laki-laki itu ada. Beda lagi itu ya. Iya, itu ada dan banyak. Oke. Tapi itu adalah kembali lagi itu adalah oknum. Oknum. Nah, untuk mengalihkan itu tadi adalah dengan prestasi, dengan intelektual yang bagus, dengan mana skill apa yang bisa kita buat Punya. untuk mengalihkan itu tadi. Jadi para laki-laki ini tidak hanya fokus kepada perempuan-perempuan seksi, tapi lebih ke, oh masya Allah, ini ada perempuan yang Ya. pemikirannya Sangat atau istimewa. skillnya, iya seperti Dia itu. pinter masak, punya usaha catering, Nah, cateringnya besar di seluruh Indonesia. Misalkan dia perempuan jadi seorang politikus, jadi seorang kepala daerah, misalkan perempuan zaman sekarang. Iya, Nah, biar tidak dipandang selalu selalu hal-hal negatif. yang berkaitan dengan ya bentuk tubuhnya saja. Iya. Ingat itu para laki-laki ya, ingat itu ya. Oke, Mbak, menurut jenengan nih, perempuan ini yang ditonjolkan prestasi atau kecantikannya? Kalau menurut saya kecantikan dalam bentuk prestasi. Kecantikan. Gimana itu modelnya? Bagaimana kita menunjukkan kecantikan kita dengan prestasi? Oke, seperti membuat channel YouTube jilbab gitu ya, Mbak. Itu menurut saya bukan prestasi. Oh, itu loh, prestasi itu jarang loh ya. Ada orang bikin channel pakai jilbab gitu terus banyak punya subscriber karena memang dinilai sangat bermanfaat ya cara-cara berjilbab. Saya pun juga ingin belajar berhubung saya laki-laki gitu loh. Buat istrinya Mas mungkin. Oh iya. Mungkin bisa nanti ya. Oke, karena kita sudah di sesi akhir ini, Mbak. Kita harus tutup acara ini ya. Mungkin kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Nah, ini pesan-pesan terakhir untuk para netizen The John Studio podcast ini tentang konstruksi bagaimana inner dan outer beauty kita agar semakin memancar di mata para laki-laki, di mata para perempuan, sehingga prestasi yang bisa kita punya ini semakin menonjol, Mbak. Gimana menurut Anda? Jadilah cantik bukan menurut orang lain. Jadilah cantik menurut diri kalian sendiri. Oke. Karena cantik itu akan dinilai sangat cantik oleh orang yang tepat. Oke. Jangan menunjukkan kecantikan dengan putih, dengan kemolekan tubuh, dengan glowing dan lain sebagainya, tapi tunjukkan cantikmu dengan prestasimu, Oke. Apa yang kamu bisa lakukan? skillmu. Prestasi bukan hanya
juara ya. Tapi prestasi adalah lebih ke skill apa, kelebihan apa, keunggulan apa yang kamu miliki seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali pesan-pesan dari Mbak Rifka, Anissa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Pantau terus ya The John Podcast Studio bersama para narasumber-narasumber yang lain. Mbak Rifka, terima kasih banyak Terima sudah kasih hadir. juga Mas Sofi. Mudah-mudahan kita Sudah bisa diundang. bertemu lagi ya. Amin. Next Insya time Allah. nanti kita akan diskusi banyak tentang ya kecantikan Melanjutkan, ya. melanjutkan di episode-episode Indah, selanjutnya. Makasih nggih. Terima Mbak kasih, Rifka. terima Oke, itu teman-teman semuanya. Jadi ini tadi adalah diskusi kita dengan Mbak Rifka Anissa, di mana sudah banyak sekali disampaikan oleh beliau tentang bagaimana kita mengkonstruksi cantik itu. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.